hari ini di bulan suci Ramadan dalam kondisi kita berpuasa, saya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Bupati yang seluruh jajaran Kopinda Kabupaten Sleman dan juga Gunung Kidul beserta jajaran dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hari ini turun bersama-sama untuk melihat dan memastikan kondisi kasus antrak yang terjadi di Kabupaten Sleman. Hari ini kami ingin memastikan seperti apa, dan tadi secara global sudah dilaporkan oleh Pak Kadis Provinsi tentang kondisi penanganan ataupun perkembangan kasus antraks di Kabupaten Sleman. Alhamdulillah kasus sudah tidak ada lagi, karena juga kami dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Veteriner Wates bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan juga provinsi turun bersama-sama untuk melakukan antisipasi, pencegahan dan sekaligus pengobatan terhadap hewan-hewan atau ternak yang terkena antraks beberapa waktu yang lalu. Dan laporan tadi per 7 Maret sudah tidak ada kasus lagi karena kami sudah melakukan vaksinasi, pengobatan melalui antibiotik dan juga kematian ternak sudah tidak ada. Dari laporan yang kami terima dan kami memastikan hari ini di lapangan bahwa memang yang pertama masyarakat itu terlambat untuk melaporkan, dipikir mungkin penyakit biasa. Ini juga kami ingin mengedukasi agar masyarakat itu bila ada gejala-gejala apa saja terhadap ternaknya segera dilaporkan agar petugas dapat segera turun melakukan langkah-langkah preventif untuk menyikapi kasus tersebut. Yang kedua juga mungkin lewat media membantu juga teman-teman media untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap adanya kasus-kasus yang muncul di ternak. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi atau menjual hewan yang sakit itu segera dihentikan. Yang pertama ya tentunya dari segi agama itu kan bangkai haram. Para pedagang juga ya segera kita tindaki bagi ada teman-teman yang melihat, laporkan kepada petugas untuk segera dieksekusi karena mereka lah yang menyebarkan penyakit sebenarnya. Sementara penyakit antraks ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia. Artinya membahayakan kita semua. Untuk itu langkah-langkah yang harus dilakukan harus kita bersama-sama menjaga agar penyakit antraks ini tidak menyebar dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan tadi dengan adanya aturan tadi bisa kita sudah sampaikan agar lalu lintas ketat, checkpoint ketat dari pagi hari dan dan hari ini insya Allah kita juga akan membantu vaksin antibiotik karena obatnya adalah antibiotik. Kalau bukan virus tapi sudah memiliki vaksin yang sudah diproduksi sendiri oleh pusat veteriner Karma di bawah tidak sulit. Tinggal kita mau peduli nggak terhadap penyakit ini. Itu harapan kami bahwa kerjasama kemudian pemerintah daerah bersama rakyat harus lebih kita tingkatkan lagi agar tidak terjadi penyebaran penyakit-penyakit ini di wilayah-wilayah yang lain. Dan juga tadi kami sampaikan penanganan ternak yang mati itu segera dilakukan melalui SOP yang sudah agar tidak menyebar ke wilayah sekitar. Sekira itu yang saya katakan. Kasus antrak yang ada di khususnya DIY Yogyakarta ini kan adalah kasus yang berulang ya. Jadi setiap tahun terjadi. Memang hal ini disebabkan oleh banyak hal. Jadi ketidaktahuan masyarakat terutama terkait dengan bahaya antrak itu sendiri. Kemudian yang paling penting juga adalah hewan atau ternak yang sakit itu tidak dikonsumsi, tetapi ketika menemukan ternak yang sakit itu harus dilaporkan kepada petugas puskeswan ya, pusat kesehatan hewan atau petugas kesehatan yang ada di dinas kabupaten dan provinsi seperti itu. Nah kemudian sebenarnya penyakit antraks ini adalah penyakit yang sebenarnya mudah kita tangani kalau kita melakukan vaksinasi secara rutin. Jadi
bisa dilakukan vaksinasi setiap tahun. Itu adalah tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Kemudian juga selain vaksinasi juga bisa dilakukan mencegah mengkonsumsi ternak yang sakit ataupun ternak yang mati. Apa yang dilakukan ketika kemudian ditemukan kasus antrak pada manusia, misalnya itu sudah dilakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan, yaitu dengan pemberian antibiotik seperti itu. Dan untuk ternak-ternak yang ada di sekitarnya di radius yang daerah antrak itu dilakukan vaksinasi, ya tentunya dengan beberapa radius kilometer. Nah, yang paling penting adalah ketika ditemukan antrak pada suatu wilayah, maka ternak dilarang untuk dilalu lintaskan. Jadi kita memiliki pejabat otoritas veteriner yang memberikan rekomendasi terkait dengan masuk keluarnya ternak. Nah, untuk daerah yang sudah diketahui ada kasus antraknya, maka dilakukan lokalisir terkait dengan daerah tersebut. Jadi tidak memasukkan ataupun mengeluarkan, apalagi mengeluarkan ternak dari wilayah terdampak. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Bapak Dirjen PKK beserta jajarannya karena telah menyiapkan vaksin, obat-obatan dan disinfektan begitu untuk masyarakat kita, sehingga masyarakat tidak usah khawatir. Silahkan nanti bisa mengakses vaksin ataupun obat-obatan ke dinas pertanian di Kabupaten Maupun Sleman begitu. Nah, nanti bantuan dari pusat akan kami berikan ke masyarakat. Masyarakat silahkan bisa menggunakan vaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kustini Sri Purnomo, Bupati Sleman, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sleman waspadai antrak pada hewan ternak. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk masyarakat jangan mengkonsumsi daging ternak yang sakit atau mati. Apabila ada ternak yang sakit, segera laporkan ke Poskesmas yang terdekat. Nanti kita tangani bersama-sama. Dengan perangan yang bersama, nanti kita antrak tidak ada Kabupaten Sleman. Di mana tadi arahan dari Dirjen Peternakan. Saya menghimbau masyarakat ini perhatikan sungguh-sungguh karena di Kabupaten Sleman banyak pandeminya tadi disampaikan, sehingga dari panjenengan peternak-peternak apabila ada gejala apapun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.